Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Arisa Rahayuni STH yang melayani di Jemaat GKI Bethesda Tering, tepatnya di kawasan Resort GKI Mahakam. Akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan bersukacita atas setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu melewati program BSJD pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, serta akal budi dan pengertian Tuhan berikan kepada kami. Sehingga firman Tuhan pada hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. 1 Samuel pasal 6 ayat 1-21 dengan perikop tabut dikembalikan kepada orang Israel. Saya akan membacakan bagi kita dari ayat yang ke-13 sampai dengan ke-21. Orang-orang Betsemes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Betsemes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Betsemes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah benjal-benjal emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin, kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya, dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua, orang Betsemes itu adalah saksi sampai hari ini. Dan ia membunuh beberapa orang Betsemes karena mereka melihat dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Betsemes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearem dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Amin. Pendengar BSJD yang dikasihi di dalam Tuhan, apakah kita pernah kehilangan sesuatu? Dan apa yang kita rasakan apabila yang hilang dapat ditemukan kembali? Tentu kita akan bersyukur dan bersukacita karena sesuatu yang hilang dapat ditemukan ataupun dikembalikan kembali kepada kita. Pendengar BSJD yang dikasihi di dalam Tuhan, orang Israel pun bersukacita dikarenakan tabut Tuhan telah dikembalikan kepada mereka. Di mana sebelumnya tabut Tuhan tersebut telah dirampas oleh orang Filistin dan berada di daerah tersebut selama 7 bulan lamanya. Kini tabut Tuhan tersebut telah dikembalikan kepada orang Israel. Ketika tabut Tuhan berada di daerah orang Betsemes, mereka melihat tabut Tuhan itu, maka bersukacitalah mereka. Bahkan setelah tabut Tuhan itu sampai di ladang Yosua, orang Betsemes itu, dan tabut Tuhan telah diletakkan di atas batu besar, maka orang Betsemes itu pun mempersembahkan korban bakaran dan juga korban sembelihan kepada Tuhan. Kehadiran tabut Tuhan yang merupakan tanda dari kehadiran Tuhan seharusnya membuat orang-orang Betsemes ini semakin bersyukur, semakin bersukacita dan hidup taat serta takut akan Tuhan. Namun, tindakan dari orang-orang Betsemes yang telah melihat ke dalam tabut Tuhan menunjukkan bahwa mereka tidak taat dan setia kepada Tuhan. Tabut Tuhan adalah kudus dan kekudusannya perlulah
dijaga, dan tidak sembarangan orang boleh memegangnya, apalagi melihat ke dalam tabut Tuhan, kecuali oleh seizin daripada Tuhan. Ketidaktaatan dari orang besemes ini membuat mereka mendapatkan ganjaran yang dahsyat daripada Tuhan, sehingga terdapat 70 orang mati, dan hal ini mendatangkan perkabungan bagi mereka. Apa yang terjadi terhadap orang-orang Betsemes ini adalah karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka pun mendapat malapetaka. Mendengar PSJD yang dikasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini mengajak kita untuk menghargai, menghormati, dan lebih bersyukur lagi atas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup taat serta takut akan Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada, sehingga melewati kehidupan kita, nama Tuhan dapat dipuji dan juga dimuliakan. Amin. Pendengar BSJD, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuntun dan sertai kami dalam segala aktivitas yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.